Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Ivan di pembelajaran tematik, khususnya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan kali ini kita akan belajar di tema 1 subtema 2. Dan tujuan pembelajaran ini nanti tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan tema manusia dan lingkungan. Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, kita fokus dan simak secara seksama ya. Kita pelajari dulu alat gerak pada tubuh manusia. Coba kita lihat video yang berikut ini. Nah, kegiatan pada video manakah yang membutuhkan lebih banyak gerak organ tubuh? Ya, jawabannya adalah video nomor 1, yaitu bersepeda, karena bersepeda merupakan kegiatan yang membutuhkan lebih banyak gerak organ tubuh. Nah, setelah mempelajari organ tubuh kemarin, masih ingatkah kalian organ atau alat gerak pada tubuh manusia? Ya, yang pertama adalah otot. Masih ingat kan ya? Otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Dan yang kedua adalah tulang. Nah, tulang ini yang menjadi satu kesatuan dinamakan rangka. Jadi rangka itu adalah satu kesatuan dari beberapa tulang. Dan tulang itu akan dihubungkan dengan tulang lain melalui persendian. Jadi persendian itu berfungsi menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain. Dan sebagai tambahan saja untuk pengetahuan kalian bahwa tulang itu memiliki 3 bentuk ya. Yang kita pelajari di sini, tulang itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama yaitu pipih, dan yang kedua pendek, kemudian yang ketiga adalah berbentuk pipa. Oke, kali ini kita akan membahas tulang sebagai alat gerak. Tubuh yang dapat aktif bergerak itu menandakan otot, tulang, dan sendinya bekerja dengan baik. Karena gerak tubuh manusia sangat dipengaruhi oleh organ gerak, yaitu otot dan tulang. Dan masih ingat kan ya, tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif. Seperti yang sudah Pak Ivan jelaskan tadi, tulang-tulang manusia itu membentuk satu kesatuan. Kemudian tulang tersebut disebut rangka ya. Jadi rangka adalah tulang-tulang manusia yang membentuk satu kesatuan. Oke. Sekarang kita lihat gambar rangka tubuh pada manusia ya, beserta nama-nama tulangnya. Nah, silakan bisa kalian lihat sendiri ya, dimulai dari atas sampai bawah, dan dilihat juga tempat-tempatnya. Yang perlu saya jelaskan di sini perbedaan antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Tulang pengumpil itu letaknya yang berada di depan, kemudian tulang hasta ini yang ada di belakang. Dan tulang pengumpil ini biasanya lebih besar ya daripada tulang hasta. Kemudian yang kedua yang perlu saya jelaskan yaitu tulang betis dan tulang kering.
Sama yang ini, tulang kering itu adalah tulang yang sangat keras di kaki kita ini yang depan itu namanya tulang kering. Kemudian yang di belakangnya tulang kering itu ada yang namanya tulang betis. Oke, setelah membahas tulang, kita lanjut membahas otot. Tentunya sudah tahu kan ya, otot itu sebagai alat gerak aktif. Ya, karena anggota tubuh kita ini bergerak karena digerakkan oleh otot. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi otot. Yang pertama, secara khusus, otot itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, otot itu berfungsi menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya adalah berjalan, memegang, dan mengangkat. Kemudian fungsi otot yang kedua adalah untuk menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, fungsi otot adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat baik itu nutrisi maupun oksigen. Nah, setelah mengetahui fungsi otot, mari kita kenali lagi jenis-jenis otot manusia. Jenis-jenis otot manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, kemudian ada otot lurik, dan yang ketiga ada otot jantung. Nah, mari kita kenali ciri-ciri ketiga otot tersebut. Yang pertama, dilihat dari bentuknya, otot polos itu berbentuk seperti perahu. Kemudian lurik berbentuk seperti silindris, dan jantung juga sama seperti silindris. Kemudian menurut letaknya, otot polos berletak di organ dalam seperti pencernaan ya, dan organ pembuluh darah. Kemudian di otot lurik letaknya melekat pada rangka. Kemudian otot jantung sudah mestinya letaknya di jantung. Kemudian otot polos yang ketiga memiliki hanya 1 sel dan terletak di tengah. Kemudian untuk otot lurik itu inti selnya berada di tepi. Dan untuk otot jantung itu memiliki banyak inti sel dan berada di tengah. Kemudian untuk otot polos bekerja di luar kesadaran, otot lurik bekerja secara sadar, dan jantung bekerja tanpa kesadaran. Yang kelima, untuk otot polos gerakannya lambat, berirama, dan tidak mudah lelah. Kemudian untuk ciri-ciri otot lurik selanjutnya yang kelima adalah gerakannya cepat, tak beraturan, dan mudah lelah. Dan untuk otot jantung ini gerakannya tergantung dari aktivitas kita, karena otot jantung ini yang kelima ciri-cirinya adalah bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan waktu untuk istirahat. Nah, selanjutnya kita pelajari macam-macam gerak otot. Nah, apa saja macam-macam gerak otot itu? Mari kita lihat video yang berikut ini ya, sambil Pak Ivan jelaskan. Yang pertama ada gerak fleksi, ya, gerak anggota tubuh yang menekuk atau membengkok. Nah, ini ya, seperti ini. Kemudian gerak ekstensi itu gerakan meluruskan anggota tubuh. Nah, ini lurus kembali. Kemudian yang kedua ada gerak abduksi, gerak menjauhi tubuh, dan gerakan aduksi, gerakan mendekati tubuh. Dan yang ketiga ada gerakan supinasi. Nah, supinasi ini adalah gerakan menengadahkan atau membuka telapak tangan. Kemudian gerak pronasi itu gerak menelungkupkan telapak tangan. Kemudian ada gerakan inversi, gerakan memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh.
Kemudian ada gerakan eversi, yaitu gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar tubuh. Dan yang terakhir ada gerakan depresi, yaitu gerakan menurunkan mulut atau membuka mulut. Kemudian yang satunya gerakan elevansi, yaitu gerakan mengangkat atau gerakan menutup mulut. Nah, setelah mengetahui macam-macam gerak otot, marilah kita pelihara kesehatan otot kita supaya otot kita tidak mengalami cedera, kram, atau nyeri. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan otot kita? Yang pertama yaitu 1. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Setidaknya kita harus mengonsumsi 6 gelas air per hari. Kemudian kedua, dengan melakukan peregangan atau pemanasan. Yang ketiga, harus menghindari gerakan yang membebani otot secara berlebihan. Yang keempat, melakukan latihan secara rutin. Dan yang terakhir, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi bagi otot. Demikian pembelajaran pada kali ini. Karena materinya cukup panjang, nanti bisa diulang-ulang kembali. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.